feel the Gini Bu, saya mau menanyakan atau berdiskusi sedikit tentang observasi yang akan saya lakukan nanti di kelas Ibu. Oke Bu ya, kira-kira observasi di kelas ini tempatnya di mana atau kelasnya di mana dan hari apa ya Bu kira-kira Bu? Insya Allah hari akan kita laksanakan Pak hari Senin itu di kelas 83 di jam terakhir Pak, jam ke-6 dan ke-7 Insya Allah. Kemudian Bu, kalau dalam melaksanakan pembelajaran otomatis Ibu pasti mempunyai tujuan atau kompetensi dasar tentang materi pembelajaran ya kan Bu ya. Kira-kira boleh saya tahu Bu? Tujuannya Pak ya? Iya. Jadi tujuan pembelajarannya nanti di kegiatan observasi yang Bapak lakukan itu tujuannya itu apa Pak? Membuktikan rumus Pythagoras ya. Tapi menggunakan media puzzle Pythagoras ya. Kemudian Bu, kalau dalam pembelajaran Ibu pastinya ada memakai metode ya Bu ya. Kira-kira metode apa yang Ibu pakai dalam mengajar itu di kelas itu dan apa alasan Ibu kok Ibu suka kepada metode yang itu Ibu gunakan kepada siswa tersebut Bu? Jadi Pak, di pembelajaran saya nanti saya itu pakainya yang CTL Pak, Contextual Teaching Learning. Jadi anak-anak itu nanti dia belajarnya itu secara berkelompok. Terus kita gunakan media puzzle dari Pythagoras tadi supaya anak-anak itu bisa menemukan sendiri, bisa membuktikan sendiri rumus Pythagoras sendiri. Apakah ada alat atau bahan tambahan yang Ibu pakai dalam penggunaan metode tersebut Bu? Kira-kira dan apa istilah tujuan Ibu dalam memilih alat atau bahan tersebut? Jadi nanti Pak media yang kita pakai itu kan ada puzzle yang sudah saya siapkan itu dari kertas origami saya buat. Sama nanti kita tampilkan video Pak, video berupa pembuktian rumus Pythagoras. Lewat video yang udah saya buat lah semenarik mungkin. Nah tadi kenapa saya pakai media kertas origami supaya anak-anak juga senang gitu lihat warna-warni gitu. Bisa nggak Ibu menceritakan tahap atau langkah dalam melaksanakan pembelajaran pada peserta didik kita Ibu? Ya rencana Pak pertamanya itu setelah kita buka dengan salam biasa kita absen yaitu anak-anak saya bagikan menjadi beberapa kelompok. Terus nanti masing-masing kelompok saya bagikan puzzle Pythagorasnya. Setelah saya bagikan, nanti mereka tinggal ikuti langkah yang ada di LKPD-nya Pak. Nanti masing-masing kelompok saya berikan LKPD. Jadi di situ udah ada langkah-langkahnya. Kemudian strategi yang cocok menurut Ibu dalam melaksanakan pelajaran materi tadi Ibu bawa apa dia? Kalau menurut saya strategi yang kelompok. Selain itu strategi mungkin mandiri itu gimana gitu? Oh, maksudnya di dalam kegiatan kelompok itu kan nanti udah ada yang kita nilai Pak, ada sikap mandirinya, religinya, ada sikap tanggung jawabnya juga, selesai nggak hasil kerjaannya gitu. Dan kemudian ini Bu ada lagi dalam melaksanakan pembelajaran sedikit banyaknya pasti kita memiliki hambatan ya. Kira-kira apa hambatan dan kemudian upaya atau bagaimana Ibu melakukan antisipasi daripada hambatan tersebut? Jadi biasanya kalau misalnya di sini Pak ya di sekolah kita ini biasa kalau kendalanya itu paling nanti di apa namanya kalau misalnya kita menampilkan video itu biasanya di listrik gitu Pak. Nah, jadi saya kalau ngajar itu selalu sediakan apa namanya solusi lain gitu. Gak semua saya harapkan dari media digital, tapi harus ada media yang real nampak gitu. Media cetak sebenarnya. Nah, misalnya entah benda apa gitu Pak. Jadi kalau tiba-tiba itu nggak bisa digunakan, ada planning B-nya pakai kertas ini misalnya.
Kemudian Bu, ada beberapa pertanyaan lagi yang tentang seputar daripada observasi di kelas nantinya Bu, sebelum kita melaksanakannya. Harapan apa yang ingin dicapai pada peserta didik? Mungkin kan mereka ingin apa? Kita bisa memetakan gitu. Jadi Pak, harapan saya setelah nanti kita buat observasi ini, anak-anak tuh jadi lebih paham datang awal mulanya rumus Pitagoras itu maksudnya. Karena selama ini udah saya cek juga di kelas 9, kelas 8 sebelum-sebelumnya juga, mereka tuh susah mengingat rumus Pitagoras. Mungkin karena selama ini kita ngajarnya cuma cukup suruh hafal, suruh ingat. Tapi karena mereka ini menemukan lewat percobaan, jadi saya harap mereka benar-benar ingat sampai nanti di SMA-nya nanti. Kemudian yang terakhir ini Bu, tentang seputar observasi yang kita lakukan Bu ya, dari RPP yang ada sekilas saya lihat Bu. Apakah ada trik atau cara khusus dalam mencapai harapan tersebut pada peserta didik pada proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan kelak? Trik khususnya sih paling cuma pakai media itu apa? Kalau trik-trik lain ya mungkin cuma kita ya tampil sebagai guru yang menarik lah gitu Pak ya, dengan cara kita bicara, cara kita menyampaikan materi. Kalau kita pun menyampaikan materinya yang nggak semangat, nadanya sama, itu pasti ya anak-anak nggak semangat gitu. Jadi kita pertama paling triknya itu kita harus jadi pusat perhatian lah dulu pertama. Jadi kita pertama dari mulai pengaturan informasi, kemudian dari performa kita Bu ya, dalam harapan yang kita ingin capai, kemudian ditambah lagi media-media yang kita miliki dalam pelaksanaan pelajaran kira-kira. Oke Bu, mungkin ini saja yang bisa saya tanyakan sebelum kita melaksanakan observasi di kelasnya nanti. Nanti mudah-mudahan insya Allah observasi kelas di sini sesuai daripada yang Ibu rancang dan Ibu buat planningnya di RPP yang kita pelajari. Oke Bu, maaf nggak buat dibicarakan, selamat siang Bu ya. Oke, sebelum kita belajar, gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ada yang sakit? Ada? Enggak, Bu. Oke, hari ini kita mau belajar membuktikan teorema Pitagoras. Kemarin kita udah belajar Pitagoras, sudah kan? Sudah, Bu. Ada yang ingat rumus Pitagoras? Ada, Bu. Apa rumusnya? Dari mana datangnya rumus itu? Kan belum tahu ya dari mana datangnya rumus itu. Jadi hari ini kita akan melakukan pembuktian rumus Pitagoras. Nah, sebelum kita belajar pembuktian Pitagoras, Ibu mau tanya, tadi kalian berangkat dari sekolah, di rumah atau di jalan, ada nggak benda-benda yang kalian lihat yang kira-kira menggunakan konsep Pitagoras? Segitiga siku-siku ada nggak? Ada. Siapa yang mau jawab? Jangan. Ada. Atau nggak ada sama sekali di rumahnya yang segitiga siku-siku? Ada. Ada. Apa contohnya? Apa? Ya, ada apa? Apa contohnya? Jendela rumah. Yang lain? Apa? Pintu. Apa lagi? Kulkas. Kulkas ada di dalamnya, ada juga ya. Di dalamnya itu mungkin ya ada Pitagoras ya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari ini nak, sangat banyak sekali ya yang berkaitan dengan
bangunan itu, rumah, jendela, pintu ini semua dibuat harus dengan konsep Pitagoras. Ada lagi nggak konsep lain? Konsep Pitagoras itu di bangunan ini ada lagi nggak fungsinya atau apa? Ada fungsinya itu untuk sistem navigasi. Ya, sistem navigasi itu fungsinya untuk apa? Untuk buat letak koordinat. Ya, mungkin sekarang kalian belum merasakan, tapi nanti suatu saat entah kalian jadi pilot, entah kalian jadi astronot, itu nanti sangat diperlukan sistem navigasi dengan Pitagoras. Oke, selanjutnya sebelum kita belajar Pitagoras, ya kalian harus ingat lagi materi segitiga dan segi empat. Ingat segitiga? Ingat. Gimana segitiga? Ya, segitiga itu berarti bangunan datar yang sisinya ada tiga. Kalian harus ingat luasnya juga. Luas segitiga apa rumusnya? Ingat? Lupa? Setengah kali alas kali tinggi, ya kan? Ada lagi yang harus kalian ingat itu persegi. Ingat persegi? Persegi apa persegi? Bangun datar ya, yang punya sisi sama ya. Rumus luasnya ingat? Nggak ingat juga. Rumus luasnya sisi kali sisi. Ya, akar kuadrat, bilangan kuadrat itu semua harus kalian ingat sebelum kita masuk belajar membuktikan teorema Pitagoras. Oke, selanjutnya Ibu nanti akan bagikan kalian lembar kerja. Ya, lembar kerja. Nanti hari ini kita tujuannya itu mau membuktikan teorema Pitagoras. Ibu mau bagikan lembar kerja sama kalian dan ada puzzle, ya, namanya puzzle Pitagoras. Jadi nanti kalian Ibu bagi dalam kelompok. Kelompoknya nggak usah banyak, Ibu bagi jadi 3 kelompok. Ya. Nah, sekarang kita mulai membagi kelompoknya. Ibu mau kalian mulai berhitung dari sini 1 sampai 3, terus ulang lagi 1 sampai 3, ulang lagi 1 sampai 3. Paham? Nah, sekarang mulai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Oke, yang kelompok 1 tadi siapa? Yang nyebutnya angka 1. Coba angkat tangannya, yang nyebutnya angka 1. Yang nyebutnya angka 1, coba semuanya bangun pindah ke sini. Di sini kelompok 1. Oh, no. Yang namanya kelompok 1 tadi pindah kemari. Ini kelompok 1 tadi. Oke, udah. Jadi ini masing-masing kelompok dibagikan KPD-nya. Nanti silakan kalian tentukan satu orang sebagai ketua kelompoknya, ya, sebagai ketua kelompoknya. Nah, pilih satu orang kelompoknya. Langkah pertama, tulis dulu
Pahlawan namanya? Nggak tahu nama pahlawan? Hah? Nama pahlawan banyak ada Umar, Nyadin, Dia, Tuan Imam Bonjol, ada Sudirman. Kan nama pahlawan apa? Ya, buat di situ nama kelompoknya Jud Mutia. Nyadin, apa maunya? Ya, jadi ya. Ya, kalian kelompok apa? Apa? Umat. Nah, tulis di sini namanya. Nama kelompok Tengku Umat. Tulis. Terus tulis nama anggota anggotannya. Suruh si Wardana aja yang nulis. Nah, Wardana ini ada sebutannya. Tulis Wardana. Tulis nama anggota kawan-kawannya. Ketuanya siapa? Tulis nama anggotanya di bawah. Ini kakak yang kedua duduknya di sini aja biar enak diskusinya nanti. Di situ kayak enggak diskusi. Ya, dan sekarang masing-masing ketuanya silakan maju ke depan. Ya, ambil puzzle yang udah disediakan. Pilih yang mana? Puzzle-nya. Kalian mudah yang kecil ya. Berarti kamu mudah, dia di sini dapatnya yang mudah. Nah, sekarang silakan dibuka isi puzzle-nya, tapi usahakan kertas yang kecil-kecil jangan sampai hilang. Sampai siap ini. Ya, kertas kecil-kecilnya jangan sampai hilang. Dibuka. Ya, buka. Nah, kalian lihat di situ ada langkah-langkah bermain puzzle Pythagoras ada? Ada langkah-langkahnya? Ada. Apa katanya di situ langkah-langkahnya? Susunlah kepingan puzzle yang sudah disediakan. Dalam satu persegi harus satu warna. Ya, dalam satu persegi harus satu warna. Jadi itu yang kalian terima tadi, ya, yang kalian terima tadi masing-masing ada 3 persegi ya. Coba periksa semuanya, ada nggak 3 persegi? Ada nggak? Kelompok Cemyatin ada nggak? Ada nggak 3 perseginya? Persegi yang polos nih, agak berwarna ada nggak? 1, 2, 2 cuma. Coba lihat lagi dan pastiin. Ada. Ya, kita gantikan yang satunya. Oke, sekarang ya, katanya disuruh susun di tempat yang sudah disediakan untuk meletakkan puzzle-nya. Di sini disusun gimana caranya 3 persegi itu bisa membentuk jadi sebuah segitiga. Coba disusun. Biar tengahnya tuh jadi segitiga gimana disusunnya ini? Coba susun. Susun dulu ininya.
kan? Ya, misalnya gimana? Coba kalian lagi susunnya. Biar dalamnya jadi segitiga. Gimana? Nah, gitu kan? Sekarang yang persegi paling kecil ada persegi paling kecil. Dan persegi paling kecil itu kalian isi dengan apa tadi perintahnya? Coba lihat. Persegi yang kecil diisi dengan yang warna biru. Coba susun puzzle-puzzle yang warna biru itu di persegi yang paling kecil. Turun. Penuh nggak dia yang kecil? Iya. Kalian nggak ada yang salah dia, berapa tadi ya? Nggak ada ini. Kalian pasti ingat terus jangan digerak-gerakin. Nggak usah dilem dulu, letak aja dulu. Jangan dilem dulu nak ya. Jangan dilem dulu, cuma diletak, disusun. Ya, cuma disusun, tidak dilem tapi disusun. Ya. Ya emang. Atau coba ini kelasnya dilihat dulu lah, kelas ini ya, di sini aja ya. Yang ini sudah persegi, jangan dilem dulu nak ya. Kita mau udah dilem belum? Nggak, belum nempel kan? Nggak di situ pun ya, coba lihat mana. Ya. Udah susun? Udah ya? Yang kecilnya mana? Nih. Ini kayak kena gempa. Udah yang biru sama yang kuningnya udah tersusun di kotak yang paling kecil dan urutan nomornya ada mana? Ini itu ya, yang sama ini. Oke, ada kelompok. Ya ada kelompok sini ini udah. Ini mainnya. Bapak ada di mana?
Nah ini juga kanan ini juga beda. Yang besar ini nih yang sini masuknya nanti karena itu dipakai lagi. Sudah ya. Berarti masing-masing kelompok puzzle itu dari segi persegi yang kecil dan yang sedang ya. Kelompok ini udah diisi. Siap. Nanti sisanya diisi lagi. Nanti baru gini. Nah sisanya dikumpulin dulu ke sini nak biar nggak bercampur dia. Jadi sisanya ini perlunya untuk remaja. Ini sisanya bisa. Sisanya kumpulin dulu. Ya udah, ya. Berarti semua kelompok udah ya. Sekarang coba puzzle itu tadi kan belum dilem ya. Puzzle yang biru dan kuning belum dilem kan? Sekarang ada persegi yang paling besarnya ada? Ada. Sekarang coba kalian pindahkan puzzle yang biru dan yang kuning ke persegi yang paling besar. Apakah cukup puzzle-nya? Apakah enggak? Yang puzzle sisa nggak boleh dipakai. Puzzle sisa nggak boleh dipakai. Yang dipakai cuman yang ada di puzzle kecil dan puzzle sedangnya. Yang sisa nggak boleh dipakai. Di persegi yang paling besar. Bantuin kawannya. Apakah cukup puzzle-nya, kurang atau lebih atau pas? Bagaimana? Coba. Enggak pakai masih isi. Pesan dulu. Nah nanti kan ada yang itu ukurannya besar, boleh digunting ini. Ini kalau ada kan ini kan kayak gini ada satunya nih, boleh digunting. Maksudnya? Yang penting puzzle-nya yang dipakai yang ini tadi, yang sisa nggak boleh dipakai. Beja nanti beja. Nanti udah gelapin. Ini mau lihat. Kan masing-masing kelompok bawa gunting kan? Ada kalian pas nggak? Ini mudahnya. Jadi pas rupanya ya, pas ya, pas ya. Buktikan. Bukin buktikan. Siap deh. Tak ini. Kelompok Tengku Umar pas, kelompok Jadi pas. Belum. Kelompok Jadi pas. Kiri.
Besar ya? Nah, besar ya. Gimana kalian susun? Sama ini dulu. Ini susunnya dulu. Udah, kalian susun. Susun supaya jadi tengahnya itu segitiga siku-siku. Gimana caranya? Tuh? Ya pas ya. Pas ya. Enggak usah. Ya boleh dilem itu ya. Ya ini boleh dilem. Ini boleh. Ada? Nah ini dilem. Tapi usahakan yang rapi ya. Yang rapi. Dilem ke sini. Mereka perlu yang besar ya. Nah, dilem dari dulu. Nah, ini dulu. Dapat nggak tengahnya itu segitiga siku-siku? Coba lihat. Di situ bukan? Yang lurus lah coba. Itu lurus nggak? Dapat ya, segitiga siku-siku ya. Yang tengahnya ini jadi segitiga siku-siku ya. Ya, kita kan mau buktikan rumus yang tengah ini kok bisa dapatnya itu tadi kan. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, saya akan dilem yang rapi. Udah? Nah ini dia betul. Dapat kan segitiga siku-siku tadi kan? Dapat kan? Harus lurus dia, harus lurus. Kalau nggak lurus nggak dapat. Ini miring ini. Ini yang paling besar deh. Nah, lepaskanlah ujungnya. Cuma nanti nggak dapat. Nah, ya dilem dulu ini di bawahnya biar nggak lari-lari lagi. Ujung-ujungnya aja. Udah ya? Udah ya? Ya. Oke ya? Udah siap ya? Kalau ini udah? Oke. Ini yang masih enggak sih? Ini harus kena di ujung. Ya? Nah, coba. Ini. Juni. Nah, ini kan.
Apakah apa tadi pertanyaannya? Apakah luas persegi yang besar sama dengan jumlah luas persegi yang kecil dan yang sedang? Ya, yang kecil dan luas persegi yang kecil. Jumlah dua luas persegi yang kecil sama nggak? Luas persegi yang besar tadi kan ada persegi yang paling besar. Kalian kan ada 3 dari perseginya. Ada persegi yang paling besar. Betul nggak jumlah dari 2 persegi yang kecil itu ditempelkan di persegi besar jumlahnya sama kan? Sama. Berarti jawabannya apa? Jadi jawabannya apa nanti ya? Tiga persegi. Apakah 2 persegi yang besar sama dengan jumlah 2 persegi lainnya? Jumlah 2 persegi tadi. Puzzle-nya tadi, nah puzzle-nya tadi, perhatikan teman, puzzle tadi di puzzle yang paling besar, di persegi paling besar itu betul nggak jumlah dari 2 persegi yang lainnya? 2 persegi yang kecil tadi dijumlahkan, dimasukkan ke situ pas nggak? Pas. Ya, jawab nomor 3-nya. Berarti apa jawabannya? Pas. Yang pas kalau misalnya yang bagus bahasanya gimana? Sama. Sebenarnya apakah luas persegi yang besar dan dengan jumlah yang luas persegi yang kecil? Ya, sama. Sama. 83 hari Rabu siapkan dari praktik ya. Ya. Kita praktek bola bunyi sama yang diikuti nanti. Oh, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Persegi lainnya ada ya? Nanti siapkan 1 orang yang untuk presentasinya ya. Nanti nanti kalian akan presentasi, jadi sesuai dengan kerja kalian itu kalian sampaikan dulu berapa ukuran persegi kalian ini ya. Ya sama ya, sama banyak. Luas buat hasilnya luas persegi besar sama dengan jumlah luas persegi lainnya. Luas persegi yang besar udah. Luas persegi yang besar sama persegi yang besar. Ya kan tadi kan kita coba kan? Karena persegi besarnya itu hasil dari luas persegi kecil ditambah luas persegi yang sedang ya kan? Oke. Sekarang lanjut nomor 4 nak. Lanjut nomor 4 pertanyaannya. Sambung terus apa hubungannya dengan A, B, dan C? Kalau misalkan yang kecil yang A, persegi yang sedang B, persegi yang paling besar C, jadi kayak mana hubungannya tuh kalau ditulis? A, B, A pangkat 2, gitu ya? Ya, Bu. Kesimpulan tentang pembuktian Flores berdasarkan pengalaman dan kesimpulan. Tulis kesimpulannya yang bagus kalian. Kesimpulannya tadi. Ini sama ini tadi ini. Mana pakai kata kalian tulis? Ya, kerja. Bahasa saya bahasa Indonesia ya. Kita udah nomor berapa? Nomor 5-nya tulis kesimpulannya pakai bahasa kalian. Pakai bahasa tadi udah lagi bahasa gimana yang dari ini, ini, ini,
besar ini adalah hasil dari gimana kesimpulannya? Ternyata kan kayak gitu kan? Ternyata puzzle kecil ditambah halus sama dengan persegi yang besar. Gimana Susan? Bantu kawan yang menarik kesimpulan. Iya, nah sekarang kali kan bisa nih kita jelaskan sekarang ada yang yang tadi yang ini warna biru deh, ini kuning. Yang ini ya, biar orang pun bisa lihat. Biar enak, biar ada jari ini. Biru ini. Nanti yang ininya berarti pakai yang dalam tuh. Sampai saya campur berarti ini warnanya kuning sama biru karena tadi ditambah gini sama ini, ya kan? Di kertas dulu kalau buat kita. Sikit-sikit aja lemnya. Udah. Yang tadi perseginya ada yang kecil, ada yang sedang. Ukuran kecil lah, sedang kan? Nanti kan ini mungkin sudah dilem sama orang ini itu kan hasilnya kan.
Karena kan ini tadi kita tambahin nih, kan? Berarti ini biru semua ini. Nanti nak bantu apa? Tarik. Ini aja caranya. Ya. Karena ini tadi kan hasil dari jumlah yang kita petik kan? Nggak percaya kan? Percaya nggak? Udah dibuktikan, udah percaya kan? Kemarin nggak tahu datangnya dari mana rumusnya, ya aku ada semua juga. Di tepung dan nyala.
banyak kain. Mana? Remnya. Nah ini kan kalian tadi ada 3 nih tadi. Ini tadi kalian bilang kan tadi A, B, C gitu ya. Kalau misalnya A, B, C. Nah ini kalau yang A ini berarti panjangnya berapa ini? Panjangnya. Kan luasnya, kalau tadi kan luasnya nih. Panjangnya jadi berapa nih? Hah? 1, 2 itu kalau kotak satuannya 6. Yang ini A berarti A-nya 6. Ini B-nya berapa? 8. Yang C-nya berarti berapa? 10 ya. Jadi kalian presentasi sampaikan loh punya kelompok kami, hasil kerja kelompok kami, pembuktian teorema Pythagoras, apa hasilnya? Bahwa jumlah dari ini sampai ini sama dengan, nah gitu ya. Presentasi mungkin. Cepat ya, waktu kita nggak lama lagi ya. 3 menit lagi siap nggak nih ngelemnya? Siap ya. Aku udah berapa? Yuk lagi berapa? Manis-manis tuh anak ini. Aku pengen dong. Iya. Penting ada hasil karya itu. Ada usaha kamu nih menjadi kadang jatuh di dalam lacinya. Ibu
Cut, ya, deh. Mau ngapain? Mau prestasi Hasil? tugas diskusi Pembuktian, memang boleh kawan yang bantu, nah mesti ketuanya yang ngomong, boleh kawan yang lain yang paham, boleh bantu, jangan. Apa hasil pembuktiannya? Apa hasil pembuktiannya? Ada hasil nggak pembuktiannya tadi? Ada hasilnya nggak? Ada nggak tahu pembuktiannya? Kalau mesti Pitagoras terus ini, mana kalian yang jelaskan yang itu yang jelaskan juga. Kan tadi ada di yang itu tadi yang saya bilang itu kalian persegi kalian itu dengan ukurannya berapa sehingga ternyata ditambah ini hasilnya itulah hasilnya kawan-kawan gak usah liatin saudara, gak usah liatin kameramen, nanti malu liatin konten aja. Ya, geraknya aja juga boleh. Apa? Anggap aja ajarannya nggak ada. Tadi waktunya berapa menit lagi? Berapa tadi? Ya, yang lain dengar. Persegi mendatar berjumlah 5 cm. Ini persegi tegak berjumlah 12 cm. Jadi teman-teman, persegi mendatar ditambah dengan persegi tegak hasilnya persegi. Ada mau yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan tuh ke teman-temannya? Ada nggak? Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau kasih masukan saran atau? Nggak ada kelompok teman nggak ada yang mau kasih saran sama kelompok sendiri? Nggak ada. Lebih daripada masukan bagus. Ya? Ada masukan nggak ada? Nggak ada kok nggak berani? Nggak berani, Bu. Oke lah ya, berarti apa kalian tadi pembuktian musik tabelahnya? Jadi apa musik tabelahnya? B kuadrat sama dengan C kuadrat. Yang C kuadrat itu yang mana? Persegi miring di sisi miring ya? Ya. Oke, silakan semuanya dikasih tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya siapa yang mau mencoba? Kemudian perhatikan dulu kawannya ya. Yang lain yang udah maju juga perhatikan kawannya. Versinya yang bagus beda versinya. Ya, terus mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami
Umar. Ini hasil kerja sama kami. Apa hasil kerja kelompoknya? Yang besar suaranya yang besar biar kawan-kawannya pun dengar. Yang lain diam biar bisa dengar apa penjelasan kawannya. Terus nak, gak usah lihat kawannya, lihat gambarnya itu aja jelaskan. Kawan-kawan, kita nak coba. Persegi siku-siku ini persegi mendatar 6 cm dari persegi ini juga ada 8 cm. Kesimpulannya apa tadi? Kesimpulannya tadi kalian buat kesimpulannya. Setelah dilakukan pembuktian apa kesimpulannya tadi? Kesimpulannya dapat persegi siku besar itu dari persegi kecil dengan persegi sedang. Jadi dapatlah persegi besar. Jadi, apakah terbukti rumus Pythagorasnya? Terbukti? Berapa rumus Pythagorasnya? 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 10. Kuadrat tambah kuadrat. Jadi ada yang Apakah yang bertanya? menanggapi boleh, bertanya boleh. Misalnya tanya sama mereka, kenapa gini, kenapa itu boleh nanya. Atau menanggapi boleh juga, kalian bagus banget boleh. Nggak ada yang menanggapi? Nggak ada? Oh, ini malah menanggapi? Enggak, Bu. Nggak ada? Nggak ada? Berarti udah ada mereka sudah nyambung. Udah ya, berarti terbukti ya rumus Pythagorasnya ya. Oke, sekarang kita A berjumlah 3 satuan, B 4 satuan, dan C 5 satuan. Kami telah membuktikan bahwa teorema Pythagoras dirumuskan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Mungkin sampai di sini teman-teman ada yang bertanya? Tanggapi juga boleh. Tanggapi nak kalau buat di rumah tanggapi ya. Silakan tidak. Iya boleh tanggapi boleh apa di kasih kritiknya sarannya atau bagus gitu.
kelompok ini kurang bagus. Karena ada orang yang tidak SK itu simbol dan nggak usah ngomong aja terus gitu ya. Oke ya, tapi udah bagus. Nah sekarang ayo sama-sama kita tarik kesimpulan dari percobaan yang tadi kalian buat. Ya, apa kesimpulannya tadi yang kita buat sama-sama tadi? Apa? Ya. Rumus Pythagoras apa tadi? Rumus Pythagoras apa tadi? Tadi yang kalian berikan itu pakai pendekatan luas persegi, ya kan? Jadi kesimpulannya luas persegi yang kecil, ya, ditambah luas persegi yang sedang sama dengan luas persegi yang paling besar. Nah, kalau dalam Pythagoras, persegi yang kecil itu biasa disimbolkan dengan A, ya. A panjang sisinya A, ya kan? Panjang sisinya A. Berarti kalau luasnya apa? Kalau luas, ini kan ada persegi nih. Ini tadi yang kalian buat di sini. Ini tadi yang kalian buat. Nah, ini tadi ada persegi kecil kan? Ya bu. Ya, kalau ini A, panjangnya A, ini panjangnya B, ini panjangnya C, gitu ya. Ya. Kalau luas, kalau namanya luas tadi luas persegi rumusnya apa? Sisi kali sisi atau A kuadrat kan? Ya bu. Sisi kali sisi kan? Berarti ini jadinya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Makanya lo dapat rumusnya itu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ada yang masih nggak ingat, nggak paham, nggak nemu ada? Ada ingat rumus Pythagorasnya? Udah ya. Jadi rumus Pythagoras ini mudah-mudahan terus kalian ingat, karena nanti di SMA kalian bakalan ketemu juga. Kalau yang kuliah nanti juga ketemu, ya. Kalau yang nanti kerjanya bagian astronomi, bagian geografi juga ketemu, ya. Di mana-mana ini ketemu, ya. Jadi ini Ibu harap kalian bisa ingat. Insya Allah udah dilakukan pembuktian, udah ingat? Udah ya. Nah itu tadi hasil kerja kalian, ini boleh dilepas, ya. Nanti boleh ditempel di kelas kalian sebagai pengingat. Nanti kalau lupa bisa kalian jadi tuh ingat lagi, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu ada? Nggak ada? Nggak ada yang tanyakan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, pertemuan selanjutnya jangan lupa baca menentukan panjang sisi suatu segitiga sirkuit. Ya, misalnya nanti kalau ininya diketahui, ininya enggak, berapakah? B. Nah itu akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya, ya. Oke ya, dibaca di rumah ya. Biar kita nanti belajar di selanjutnya. Nggak ada yang mau bertanya lagi? Selamat pagi Pak Dian, apa kabar Pak Dian? Alhamdulillah sehat Pak. Nah, sama saya Pak. Bu Rati Pak. Bu Rati. Ini kan tujuan saya tadi, saya mengikuti dari Pak Dian Putra. Pak Dian Putra ini waktu itu di sekolah saya. Jadi beliau ada tugas untuk melakukan observasi
observasi pembelajaran yang menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi terhadap salah satu rekan kelas. Jadi kali ini kan pasca observasi ya, karena kemarin memang sudah dilakukan observasi oleh Pak Direktur. Jadi saya anggap saja mungkin di sini saya itu tak ada, karena saya hanya tidak mengetahui bagaimana nanti Pak Dian ini melaksanakan pembelajaran atau pembicaraan di pasca pembelajaran ini secara bertimbang. Mungkin pengantarnya dari saya cukup sekian saja. Silakan dilanjutkan. Ya, sama-sama. Selamat pagi Bu. Ya, pagi Pak. Mana Bu kabar hari ini, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Kemarin kan kita sudah melakukan observasi di kelas ya Bu ya. Itu gimana perasaan Ibu ketika Ibu mengajar di kelas itu gimana? Kemarin sih waktu kita observasi di kelas itu perasaan saya sangat senang lah Pak ya, karena kan anak-anak pun bagus lah, metode belajarnya bagus, senang lah pokoknya. Kemudian Bu, bagaimana kesan Ibu lah dalam proses pembelajaran itu, kemudian pada siswanya ketika melaksanakan pembelajaran di kelas itu? Apa sih memang Pak, pembelajaran matematika itu kan biasanya memang membosankan gitu Pak ya. Iya Bu. Karena biasanya kita cuma ceramah gitu. Nah kali ini tuh bedanya karena kita pakai media, pakai blog waktu itu kemarin kita praktekkan. Nah itu anak-anak kelihatannya lebih aktif. Memang walaupun kayak gitu masih ada juga beberapa yang nggak aktif. Udah kita usahakan nggak aktif semua ya kan, tapi ya ada juga yang nggak aktif. Jadi mungkin nanti bisa kita lakukan perbaikan. Jadi sih namanya kita murid SMP kadang memang ada sifat kekanak-kanakan ada Bu ya. Jadi ketika mereka kita amati, mereka juga pasti ada yang lari daripada pengamatan kita Bu ya. Kemudian Bu, menurut perasaan Ibu, apakah proses pembelajaran itu sudah sesuai dilaksanakan? Kalaupun tidak sesuai itu, alasan Ibu kenapa dan apalah gitu? Kalau menurut saya yang kemarin itu Pak udah sesuai. Karena memang kemarin tujuannya itu biar anak-anak tahu dari mana datangnya rumus Pitagoras. Nah setelah dilakukan pembelajaran itu, anak-anak jadi tahu dan jadi ingat rumus Pitagoras. Perasaan saya itu udah tercapai gitu. Ada nggak kira-kira yang tidak sesuai dengan di dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut? Ada beberapa yang nggak sesuai itu, paling kayak mereka tuh kurang ngerti dengan aba-aba gitu Pak. Misalnya kan susun ini nak, terus mereka tuh kayak bingung gitu. Karena bahasa saya waktu itu udah jelas, tapi mereka masih kelihatan bingung. Jadi harus dikasih aba-aba ulang-ulang gitu. Langkah prosedur itu kita lakukan, tapi masih tetap ada yang tidak sesuai ya. Kemudian ketika melaksanakan pembelajaran Ibu, ada nggak hal-hal yang memuaskan atau tidak memuaskan di dalam kelas yang ketika Ibu melaksanakan pembelajaran tersebut? Kalau hal-hal yang memuaskan banyak perasaan saya Pak ya, karena kan anak-anak jadi aktif, jadi senang gitu. Karena sebagian yang biasanya kalau siswa laki-laki kurang tertarik sama matematika, jadi pas pelajaran kemarin itu mereka jadi tertarik gitu Pak, jadi aktif sebagian besar jadi aktif. Yang memang ada yang nggak minat sama matematika, memang dia sekedarnya aja gitu, tapi yang memang minat tuh dia sangat aktif ya gitu, jadi dia ikut membantu. Jadi dari minat anak itu sudah bisa nampak bahwa yang apapun yang kemudian tidak memuaskan, mereka tuh terkesan agak sedikit apatis Bu ya terhadap pembelajaran itu, karena mungkin mereka tuh agak sulit menerimanya mungkin Bu ya, kira-kira ya. Kemudian kalau dalam perkiraan Ibu lah, ketercapaian ketika Ibu melaksanakan pembelajaran itu gimana? Artinya perkiraan secara persentase Ibu itu berapa kira-kira? Kalau menurut saya Pak, presentasi yang kemarin kita presentasi itu sekitar 80%. Karena masih ada anak-anak itu yang saat diajukan kesempatan untuk bertanya gitu, mereka masih
diem kayak gitu kan, harus kita pancing lagi ya, paling di situ 80%. Jadi kira-kira yang 20% itu apa penyebabnya, Bu? Itu tadi mungkin Pak, orang ini kurang paham dengan aba-aba tadi, dengan instruksi tadi. Terus ada sebagian yang memang dia itu memang nggak minat sama matematika tadi mungkin ya. Jadi sekedarnya walaupun udah dirangsang, udah dimotivasi untuk ini, masih kayak gitu juga. Jadi paling itu 20%. Berarti kalau kita katakan yang kesulitan tadi yang tidak tercapai itulah, Bu ya, penyebab itu 20% itu ini hal ini begini karena minat mereka terkadang, atau mungkin mereka tuh ada pikiran sedikit kosong ketika yang disampaikan itu gara-gara terlewat, mereka juga tidak mampu mengajar atau tidak bertanya kepada teman ataupun gurunya, Bu ya. Kemudian ketika ibu melaksanakan pembelajaran, pastinya akan ada ketemu kesulitan pastinya di dalam pembelajaran itu. Artinya kalau kita ambil secara mudah dipahami, manajemen kelasnya itu sulitnya di mana, Bu? Sulitnya itu paling mungkin Pak masalah kayak bagi kelompok itu Pak kan, anak-anak ini kan udah terbiasa kelompok itu perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Jadi saat kita buat kelompok itu heterogen gitu, campur laki-laki perempuan, kayak mereka tuh kayak agak-agak risih gitu mungkin karena dekat sama teman laki-laki gitu kan Pak. Padahal di situ juga perlu supaya, karena kan sebagian besar yang laki-lakinya yang tidak aktif kan, jadi bisa kita buat heterogen supaya aktif semua gitu. Paling bisa gitu. Jadi kita ambil kondisinya mereka juga kita harus lihat, Bu ya, karena yang biasa kita lakukan secara wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki, ini kita campur secara heterogen ya. Kemudian, Bu, cara ibu lah mengatasi kesulitan tersebut itu, antisipasi atau upaya yang bagaimana bisa ibu lakukan dalam mengatasi kesulitan terhadap peserta didik kita? Kalau yang tadi Pak, itulah tadi Pak. Jadi saya mulai membiasakan bahwa sebenarnya nggak masalah memang kelompok itu bercampur laki-laki perempuan, yang penting tetap ada batasannya gitu Pak kan. Dan kita kasih pemahaman sama mereka bahwa kenapa dibuat heterogen, supaya mereka pun bisa berbagi ilmu gitu Pak, sharing kan, karena yang nggak aktif ketemu sama yang aktif, jadi bisa saling belajar gitu. Apakah di dalam kelompok ataupun mungkin tidak atau di luar kelompok, apakah peserta didik itu kita melakukan tindakan indisipliner? Artinya kadang permisi mereka sudah hati, kadang kita katakan mereka itu tanpa izin, ada nggak seperti itu terjadi dalam kelas? Kalau selama ini insya Allah belum ada sih Pak. Belum ada Pak. Kalau permisi mereka selalu minta izin gitu Pak. Dan cuma dibatasi dalam 1 kali gitu Pak. Kemudian nih ada beberapa lagi pertanyaan yang saya tanyakan ke Ibu yang terkait dalam pembelajaran itu. Menurut Ibu, yang mantap ketika Ibu melaksanakan pembelajaran itu apa? Dan kemudian kira-kira yang perlu Ibu tingkatkan dalam melaksanakan pembelajaran agar mungkin peserta didik kita mungkin lebih wah gitu, atau apa saja, baik dari intonasi penyampaian kita, kemudian bahan atau alat media yang mungkin kita perlu tambahi, kira-kira gitu, Bu? Iya. Kalau kemarin itu Pak, waktu kita lakukan observasi itu, yang menurut saya tuh udah luar biasa, udah hebat itu karena kita pakai media puzzle Pitagoras. Itu menurut saya udah hebat karena saya lihat dari sini ke belakang itu belum ada gitu yang buat kan di gaya luas ini lah terutama kan, terbukti dari kawan-kawan yang baru gitu ya. Jadi kawan-kawan di grup MGMP juga dibagikan gitu. Nah kalau yang kurangnya itu sebenarnya kemarin saya udah siapkan video Pak. Benar. Cuman nggak jadi ditampilkan. Keterbatasan media. Iya, jadi nggak jadi. Penyampaian mungkin waktu agak singkat, Bu ya, jadi kita kejar, Bu ya. Ya jadi nggak sempat disampaikan video itulah mungkin yang menjadi kurangnya itu Pak. Padahal video udah saya siapkan kan waktu sebelum pembelajaran itu. Jadi kesimpulan yang perlu Ibu tingkatkan kembali itu apa? Itu tadi Pak, berarti ya masalah waktu tadi Pak kan harus siasati, supaya bisa tampilkan video juga, bisa video juga. Berarti sebelum pelaksanaan pembelajaran itu kita memang harus mempunyai durasi waktu yang agak-agak ini, Bu ya, kalau kita katakan. Oke, Bu, satu lagi pertanyaan saya nih, Bu. Saran Ibu
kedepannya ini bagi ibu ya, dan efeknya juga bagi peserta didik kita. Saran ibu ketika dalam melaksanakan pembelajaran itu apa, dan kemudian pasti kita ingin ada sesuatu hal, sebuah inovasi atau perubahannya, tindak lanjut ibu kedepannya setelah observasi ini apa sih gitu? Kalau saran saya sih Pak, saran untuk saya gitu. Iya, Maksudnya saran untuk mungkin diri kita atau mungkin kepada rekan-rekan kita gitu Bu. kalau saya Pak, sebaiknya semua pelajaran itu pakai media gitu. Oh benar. Karena kalau cuma kita ceramah nggak pakai media apapun itu ya anak-anak bakalan ngantuk apa bosan kan. Hanya kita ambil seperti teacher center aja Bu ya, hanya fokus pada guru tapi tidak ada perubahan ya Bu ya. Memang sebenarnya boleh juga sekali-sekali teacher center itu kan. Betul. Tapi jangan terlalu sering maksudnya, dari sini dengan media-media gitu. Nah, kedepannya gimana kira-kira? Kedepannya Yang ibu ingin iya. imbaskan kepada diri kita juga, kepada rekan kita juga. Untuk Mbak, insya Allah kedepannya ya kita usahakan semua pembelajaran matematika ya pakai media, dan kemarin kan hasil observasi kita juga udah dibagikan di grup, itu mungkin bisa jadi motivasi untuk kawan-kawan lain supaya ikut belajar pakai media. Oke, di sini kalau saya ambil tarik kesimpulan dari percakapan yang kita lakukan pada hari ini, bahwasanya sudah cukup memuaskan bahwa yang pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan itu sudah menuju tahap pada ketercapaian yang kita inginkan kepada peserta didik, ya kan? Bahwa kemudian media-media yang ibu buat dan ibu berikan kepada anak-anak kita itu sudah cukup menarik, artinya ibu sudah memiliki inovasi dan terobosan baru, bahwa ibu sudah menjaga agar peserta didik kita tidak jenuh dalam mengikuti pembelajaran kita. Baik ibu lakukan secara intonasi sudah saya lihat, dari nada tinggi, rendah hingga HP yang ibu suarakan kuat saya sudah lihat juga. Kemudian media yang ibu lakukan kepada anak-anak juga cukup menarik. Jadi kemudian ketercapaian ibu sudah mendekati dalam, kalau saya katakan ibu udah hampir menuju kesempurnaan, bukan 80% itu sudah menuju kesempurnaan saya katakan gitu kan. Dan mungkin kedepannya istilahnya kita akan melakukan sebuah kolaborasi bersama rekan bekerja bagaimana peningkatan mutu pengajaran kita yang mengarah kepada peserta didik. Nah, itu dia. Oke Bu, maaf mengganggu waktunya Bu ya, saya melakukan dialog dengan ibu ini karena kita sudah melakukan observasi, artinya kita juga akan melakukan pasca seperti ini. Inilah Bu sistem yang kita katakan Bu. Saya ucapkan terima kasih Bu atas kerjasamanya. Ya, silakan Ibu lanjutkan ke mungkin ada aktivitas yang mungkin Ibu karena saya pakai waktunya sejenak. Makasih Bu ya. Iya Pak, terima kasih kembali Pak. Selamat siang Bu. Iya, selamat siang Pak. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih, sangat semangat sekali nih pada pagi ini. Tuh sistem coaching, pembicaraan coachingnya dari pembicaraan pasca observasi ini sudah nampak dari Pak Dian tadi, karena Ibu sudah menjelaskan apa kendala yang dihadapi di dalam kelas. Kemudian ada yang hal-hal yang sudah baik, dan dalam menutupi kendala-kendala tadi Ibu sendiri sudah bisa menyimpulkan apa yang jalan keluarnya. Nah, jadi tujuan pembicaraan ini apabila ada permasalahan yang kita hadapi di dalam kelas, nah itu kita sendiri yang mengambil mencari solusi ya berkat dengan galian yang ada dari observer kita. Itulah salah satu tujuan dari pembicaraan pasca dari observasi yang dilakukan secara pembicaraan coaching. Nah, mungkin sangat luar biasa nih pagi ini. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Ibu dan sukses selalu untuk Pak Dian. Silakan untuk beraktivitas kembali. Thank you.